Gairah mertua. Bab 1. Kepergian suamiku. Hari ini tepat usia yang menginjak 20, dengan status sebagai istri orang. Mau tak mau, aku harus menerima Mas Bram sebagai suamiku. Mas Bram adalah anak orang terpandang di desa, yang banyak membantu keluargaku. Umur kita terpaut tidak terlalu jauh, hanya berbeda 5 tahun saja. Kabarnya, Mas Bram sendiri yang meminta Pak Hans meminangku saat itu. Dan beliau setuju untuk menjadikan aku istri dari putra sulungnya. Aku menerima Mas Bram, memang tak berdasarkan cinta, karena saat itu memang aku hanya mengenal Mas Bram sebagai pemuda desa yang tampan dan berwibawa. Aku sendiri tak akan berpikir bahwa Mas Bram lah yang akan berakhir menjadi suamiku saat ini. Nih, tolong buatkan kopi untuk Mas. Kamu tidak sibuk kan? Aku yang sedang menyiram bunga, mendengar suamiku berbicara langsung kuletakkan alat penyiram tanaman, dan pergi ke dapur untuk memenuhi apa yang dia minta. Sebentar Mas, Ani buatkan kopinya, di dapur. Saat aku masuk, ternyata ada Pak Hans, ayah mertuaku. Nampaknya beliau sedang menyeduh kopi untuk dirinya. Aku yang melihat, langsung menegur ayah mertuaku dengan ramah. Pak, kenapa ndak bilang sama Ani kalau mau buat kopi? Kalau begitu bisa Ani buatakan sekalian sama kopinya Mas Bram. Pak Hans, beliau malah tertawa kecil mendengar apa yang aku katakan. Ini cuma kopi saja. Jangan terlalu dijadikan beban. Bapak bisa sendiri. Toh tinggal dituang air panas saja. Kan kamu sudah merebus air panas. Nih, tadi. Iya Pak, ya sudah. Kalau begitu, Ani buatkan kopi untuk Mas Bram dulu Pak. Aku pun mengambil gelas yang ada di rak, dan memberikan bubuk kopi hitam beberapa sendok ke dalam gelas. Tak lupa, aku memberikan sedikit gula, karena suamiku tipe laki-laki yang tak suka menyeduh kopi terlalu manis. Katanya, akan aneh kalau terlalu manis. Air panas pun sudah kutuang ke dalam gelas. Aku tinggal mengaduknya, namun, saat aku akan mengaduknya, kenapa tanganku terasa licin? Akhirnya sendok yang kugenggam jatuh ke bawah. Aku menghela napas, dan meraih tanganku ke bawah untuk merogoh mengambil sendok. Di belakangku, saat itu, ayah mertuaku dengan posisi yang sejajar dengan punggungku sedikit terkejut. Matanya melebar saat itu, tanpa sengaja beliau melihat apa yang sepatutnya tak dia lihat. Saat itu aku lupa bahwa aku mengenakan rok satin di atas lutut. Dan tentu saja saat aku merogoh ke bawah, rok yang aku pakai terangkat. Aku menyadarinya, dan segera mengambil sendok dan bangkit kembali. Aku menoleh ke belakang, dan melihat ayah mertuaku yang sudah memalingkan wajah sambil menyeduh kopi. Untung, Bapak tidak melihatnya. Astaga Ani, kamu sudah gila. Sampai bertindak ceroboh, katanya di dalam hati. Aku segera mengaduk kopi milik suamiku, dan pergi dari dapur. Di luar, suamiku masih terlihat sibuk dengan korannya. Aku duduk dan meletakkannya di meja depan kami. Mas, ini kopinya. Mas Bram mendengarnya dan melipat koran. Dia menatapku dengan senyumnya. Terima kasih sayang. Suamiku ini sangat tampan dan manis. Dia masih muda, namun sangat pekerja keras. Mungkin aku salah satu wanita beruntung bisa dipinang olehnya. Melihat di desa, kamu memiliki wanita muda yang lebih cantik dibandingkan aku. Nih, besok Mas akan keluar kota. Aku sedikit terkejut, karena bagaimanapun, pernikahan kami belum ada sebulan. Tapi suamiku akan pergi keluar kota. Apa diharuskan, Mas? Maksud Ani, pernikahan kita masih seumur jagung. Apa kata warga desa nanti, kalau Ani sudah ditinggal Mas Bram jauh? Ya bagaimana lagi, pekerjaan aku. Nih, aku tidak akan lama. Seminggu mungkin paling cepat untuk pulang. Kapan Mas? Besok. Hari ini kamu bantu aku untuk kemasi barang-barang ya. Aku terpaksa mengangguk dengan tak rela. Sebagai pengantin baru yang masih panasnya. Tentu siapa yang tak ingin selalu dekat dengan suami. Meski aku belum mencintai Mas Bram, tapi tetap saja aku istrinya. Mas Bram yang nampaknya peka, lalu meletakkan gelas kopinya. Dia mendekat dan menggenggam tanganku. Kalau aku bisa mengajak kamu, pasti aku akan mengajak. Nih. Aku menghela napas mendengar respon Mas Bram. Iya Mas.
Ani tahu. Ya sudah. Nanti Ani bantu. Untuk beresin barangnya. Cepat kembali. Mas Bram tersenyum. Dia mengelus kepalaku. Iya sayang. Mas akan segera kembali. Lagian. Di sini ada Bapak dan Rosa. Mereka bisa menemani kamu. Kamu tidak akan kesepian. Rosa adalah adik dari Mas Bram. Atau anak bungsu dari ayah mertuaku. Umurnya di bawah 1 tahun denganku. Terkadang memang aku dan Rosa layaknya seperti teman, bukan adik dan kakak ipar. Iya Mas, kamu tidak usah khawatir. Mataku menatap manik hitam milik suamiku. Tanganku tak lepas, masih tergenggam di tangan kekar miliknya. Cepat kembali, Mas. Jangan lupa makan. Jangan bekerja terus. Iya nih, kamu tunggu aku kembali secepatnya. Kamu juga jangan sampai lupa makan. Tidur jangan terlalu larut. Jangan sampai kelelahan. Aku mengangguk mendengar nasihat suamiku. Iya Mas. Suamiku mendekat dan memelukku. Dia memeluk sebentar, sambil diselingi menghirup rambutku dan mengecupnya. Aku melepasnya dan tersenyum. Elah, adiknya dilupakan, kata Rosa yang ada di sampingku. Suamiku menoleh pada adiknya dan merentangkan tangan, sehingga Rosa pun mendekat dan memeluknya. Kamu tolong jagain Ani, Ros. Jangan membantah. Dibantu Ani dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Iya Mas, jangan khawatir. Rosa sudah dewasa, sudah mengerti tugas yang harus Rosa lakukan. Ya sudah kalau begitu, Mas, berangkat dulu. Nih, Ros, hati-hati Mas, pesanku. Suamiku pergi menjauh. Dari kejauhan, tanganku melambai, mengantar kepergian suamiku. Dia menyeret kopernya masuk semakin menjauh dari pandanganku. Rosa, adik iparku menatapku iba. Mbak, sudah jangan sedih. Nanti kan bisa Rosa temenin. Selama Mas Bramantio tidak ada. Aku menoleh tersenyum kepadanya. Iya, Mbak tahu Mas Bram memang sering keluar kota bekerja. Jadi, harus membiasakan diri, Ros. Ya sudah, ayo, lebih baik kita cari makan saja Mbak. Rosa lapar. Iya Ros, ayo, kamu mau makan apa? Terserah deh Mbak, yang ada aja nanti Rosa makan. Ya sudah, kita ke sana. Mbak dengar di rumah makan Padang dekat bandara itu enak Ros. Rosa nampak sangat excited dengan apa yang aku katakan. Wah, mau Mbak. Ayo ke sana. Kami pun pergi menuju ke rumah makan Padang yang aku maksud. Sampai di sana, kami sebentar mengisi perut, sebelum kembali pulang. Rosa nampak lapar sekali yang aku lihat. Dia begitu lahap memakan rendang dan sayuran. Aku turut senang melihatnya. Mau tambah lagi Ros? Tambah saja. Tidak usah sungkan. Mbak yang bayar. Boleh Mbak, boleh dong. Sana bilang sama masnya. Mau tambah apa? Dia mengangguk membawa piringnya dengan girang menuju ke pelayan yang ada di sana. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.